Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda Priyani. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang poster yang kami buat, yaitu dengan judul Phenylketonurea. Sebelumnya, poster ini disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan 1. Muhammad Taufik dengan NIM K1A022078, 2. Hanum Yunita dengan NIM K1A022075, 3. Rizka Ananda Priyani dengan NIM K1A022081, lalu keempat, Nadia Indah Saputri dengan NIM K1A022084. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendahuluannya. Enzim atau biokatalisator adalah katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Enzim sangat penting dalam kehidupan karena semua metabolisme dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka metabolisme akan terhambat sehingga pertumbuhan sel akan terganggu. Maka ketika kekurangan atau kelebihan enzim serta aktivitas enzim yang terganggu dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Salah satu contoh penyakitnya adalah phenylketonurea. Phenylketonurea adalah gangguan genetik yang ditandai oleh kekurangan atau masalah dengan aktivitas spesifik dari enzim phelalanin hidroksilase atau PAH yang diperlukan untuk metabolisme phelalanin asam amino pada asam amino triosin. Jika tidak diobati, phenylalanin menumpuk dan dapat mengakibatkan masalah-masalah neurologis, termasuk keterbelakangan mental dan kejang. Phenylalanin yang bersumber dari protein makanan akan terakumulasi dan menyebabkan kekurangan tirosin. Phenylalanin yang berlebihan dapat dimetabolisme menjadi phenylketonase. Phenylketonurea adalah kondisi di mana kerusakan metabolik yang mempengaruhi sistem tubuh dalam memecah protein. Phenylketonurea disebabkan karena gen pada kromosom 12 mengalami mutasi. Gen pengkode protein yang disebut PAH adalah sebuah enzim yang berada di dalam liver. Enzim ini bertugas untuk memecah asam amino phenylalanin menjadi produk lain yang dibutuhkan tubuh, yaitu tirosin. Ditandai oleh kekurangan atau masalah dengan aktivitas spesifik dari enzim phelalanin hidroksilase yang diperlukan untuk metabolisme phenylalanin asam amino pada asam amino triosin. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Rizka Ananda, yang telah membicarakan tentang pendahuluan dan gangguan metabolisme. Mula-mula saya akan membicarakan tentang penyakit yang ditimbulkan. Phenylketonurea yang dibiarkan tanpa penanganan dapat menyebabkan beberapa komplikasi pada pengidapnya, baik pada bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat phenylketonurea seperti kerusakan permanen yang dapat merusak otak dan ketidakmampuan belajar. Lalu gangguan saraf seperti tremor dan kejang. Lalu phenylketonurea sendiri dapat menyebabkan ukuran kepala menjadi kecil sehingga terlihat tidak wajar dan dapat catat lahir atau keguguran. Sebenarnya phenylketonurea sendiri merupakan kondisi genetik sehingga tidak dapat dicegah. Namun, jika pengidapnya phenylketonurea bisa mempertimbangkan untuk hamil, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan uji enzim. Pemeriksaan ini merupakan tes darah yang dapat menentukan apakah seorang membawa gen cacat dan menyebabkan phenylketonurea atau tidak. Di samping itu, tes ini juga dapat dilakukan selama kehamilan untuk menyaring bayi yang belum lahir. Yang kedua, ikut diet rendah phelalanin. Wanita dengan penyakit ini dapat mencegah cacat lahir dengan menerapkan pola makan rendah protein. Disarankan untuk menghindari bahan makanan yang kaya protein seperti telur, produk susu, ikan, dan semua jenis daging-dagingan. Jenis bahan makanan lain harus senantiasa dipilih dan ditakar dengan cermat, termasuk sayur dan buah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.